Halo pemirsa, kembali bersama saya Isti Widyasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Raka Anumerta Ida Bagus Putu Suwarman yang gugur akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan, Kabupaten Landak. Susanto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin LDII Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2021 hingga 2026 dalam musyawarah wilayah 7 LDII Kalbar. Dan 11 kabupaten kota di Kalimantan Barat sudah masuk dalam PPKM level 2 zona resiko perkembangan COVID-19. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Raka Anumerta Ida Bagus Putu Suwarman yang gugur akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua dimakamkan di pemakaman Taman Makam Pahlawan, Kabupaten Landak. Upacara pemakaman tersebut dilaksanakan secara militer yang dipimpin oleh Komandan Korem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Roni. Beginilah situasi pemakaman secara militer yang berlangsung hikmat di Komplek Taman Makam Pahlawan di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada Kamis pagi. Pemakaman ini dihadiri keluarga Raka Anumerta Ida Bagus Putu Suwarman, Bupati Landak Caroline Margaret Natasha, Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigadir Jenderal TNI Roni, serta para prajurit TNI. Usai melaksanakan upacara pemakaman secara militer, Komandan Korem 121 Alambana Wanawai, Brigadir Jenderal TNI Roni mengatakan, Kalimantan Barat sudah kehilangan 2 prajurit TNI yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kedua prajurit itu dengan tulus memberikan jiwa dan raganya di tempat tugasnya dalam daerah operasi untuk keamanan negara. Baru saja kita selesai melakukan pemakaman dengan upacara militer kepada almarhum Ida Bagus Putu Suwarman. Dari Pratu dinaikkan tingkat pangkat lebih tinggi 1 tingkat menjadi prajurit kepala yang gugur di Papua mengemban tugas negara. Bagaimanapun almarhum telah menyumbangkan jiwa raganya di tempat penugasan daerah operasi untuk kepentingan negara. Oleh karena itu kita memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada almarhum dan keluarganya. Kita tahu bahwa kesedihan yang sangat mendalam bagi orang tua yang ditinggalkan, tentunya juga bagi masyarakat Landak, masyarakat Kalbar, di mana almarhum terlahir di sini. Kami mendoakan agar almarhum dapat mendapat tempat terbaik di surga. Kami sangat berduka di Kabupaten Landak mengantarkan salah satu putra terbaiknya. Almarhum ibunya berasal dari Kabupaten Landak sehingga besar di sini. Oleh karena itu orang tua minta dimakamkan di Kabupaten Landak dan sesuai ketentuan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan karena gugur dalam tugas. Ratu Ida Bagus Putu Suwarman gugur akibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata pada 21 September 2021 di Pos Kiwirok, Papua. Dari Landak, Uun Junior iNews melaporkan. Dinas Perhubungan Kuburaya belum memiliki jembatan timbang guna mengukur muatan kendaraan besar atau over dimension overloading atau ODOL yang melintas sehingga diakui cukup jadi kendala saat melakukan pemeriksaan. Dishub KKR berharap Oktober nanti sudah dapat menggunakan alat timbang portable yang dapat digunakan di berbagai wilayah agar memudahkan petugas memeriksa kendaraan besar. Kabupaten Kuburaya menjadi salah satu wilayah yang dilintasi jalur Trans Kalimantan. Hal ini menjadikan Kabupaten Kuburaya kerap dilalui oleh kendaraan besar pengangkut barang antar provinsi atau pulau. Sejauh ini di Kalimantan Barat baru memiliki 4 jembatan timbang, dan untuk di Kabupaten Kuburaya sendiri belum memiliki jembatan timbang, sehingga cukup menjadi kendala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya. Kadishub Kuburaya, Odang Prasetyo mengatakan, guna mengatasi hal ini,
pihaknya berkoordinasi baik dengan BPTD dan Dishub Kalimantan Barat dan menyebut jika tahun ini Dinas Perhubungan sudah melakukan pengadaan alat timbang portable yang bisa dipindahkan saat melakukan pemeriksaan kendaraan. Tadi kita bersinergi dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, dari BPTD wilayah 14 Provinsi Kalimantan Barat dengan Dishub Provinsi Kuburaya, kita lakukan razia secara gabungan. Nah, ada beberapa celah, ada kelemahan. Tadi sampaikan oleh Pak Samsudin, lokasi timbang dari 14 kabupaten itu kan hanya 4 saja. Ada beberapa wilayah yang tidak tercover. Oleh karena itu, saya sudah tahun ini kita sudah mengadakan alat timbang yang portable itu yang bisa kita pindahkan kemana-mana. Kalau yang timbangan tetap itu kan susah itu. Nah, mudah-mudahan setelah nanti ada kami punya timbangan, kita lakukan keliling. Prioritas tetap jalan kabupaten. Nanti juga kita lakukan jalan provinsi bersama-sama. Karena apa? Kami susah di lapangan kalau penertiban odol. Kalau overdimensi itu mudah kita ukur pakai manual, kapasitas toleransi 20 cm. Tapi kalau dia 60 tilang. Tapi kalau timbangan kita mesti bertekak dengan supir, misalnya kapasitas 8 ton. Padahal sebenarnya 12 ton, Pak. Bukti saya melebihi 8 ton mana nih? Nggak bisa. Akhirnya kesulitan kami di lapangan. Nah, kalau nanti ada timbangan portable yang kita gerakkan, nah sekarang kau timbang kan tak, nah 12 ton, maksimal 8 ton kita tilang. Nah, mudah-mudahan ini sudah barang sudah mulai ada pengiriman kan belinya di luar Kalbar. Mudah-mudahan sekitar Oktober barang sampai, dan Oktober langsung kita operasi bersama-sama dengan teman-teman BPTD di Provinsi Kuburaya, melihat lokasi titik yang tidak tercover dengan jembatan timbang tadi. Kalau menurut catatan Dinas Perhubungan nih Pak, paling banyak kendaraan yang overloading dan overdimensi itu di daerah mana sih Pak? Ya, Kecamatan mana gitu? Kecamatan Sungai Raya dan Ambawang dan sekitarnya. Karena kita akui ya, terkait dengan pergudangan sekarang ada pergeseran dari kota Pontianak dengan terbatasnya lokasi, sehingga sekarang sudah bergeser. Alhamdulillah sih, artinya perekonomian kita berjalan dengan baik, tetapi jangan sampai dengan tingginya perekonomian mengesampingkan terkait dengan keselamatan jalan. Jadi fokus kami pun nanti dalam razia pembinaan pengawasan tetap Sungai Raya, Ambawang dan sekitarnya. Sejauh ini Dinas Perhubungan mencatat Kecamatan Sungai Raya dan Ambawang cukup banyak dilintasi kendaraan besar, sehingga nanti razia kendaraan akan dilakukan pada 2 kecamatan tersebut dan sekitarnya. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Masih ditemukannya kendaraan besar yang memarkirkan kendaraannya secara sembarangan di sepanjang jalan. Dinas Perhubungan Kuburaya terus gencarkan patroli. Hingga kini sudah ada 26 truk besar yang dikempiskan karena tidak mengindahkan memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat yang padat arus lintasnya. Meski patroli rutin dilakukan terhadap truk besar yang parkir tidak pada tempatnya di sepanjang Jalan Mayor Alianyang dan Trans Kalimantan, sejumlah pemilik mobil masih saja dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Hal ini membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya menggencarkan patroli terhadap kendaraan-kendaraan besar karena mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain. Odang Prasetyo, Kadishub Kuburaya mengatakan, sejauh ini ada 26 truk besar yang telah ditindak dengan dilakukan pengempesan ban karena tidak mengindahkan himbauan petugas. Maka jika tidak ada itikat baik dari pemilik kendaraan, maka akan dilakukan penilangan guna memberi efek jera. Ada truk parkir sepanjang jalan, kita langsung berikan peringatan dalam bentuk stiker. Kita tempelkan stiker itu, kita tempelkan. Tak, Anda salah parkir, agar dipindahkan 24 kali jam. Kalau 24 jam tidak dipindahkan, kita akan tindakan. Ada yang dipindahkan, ada yang tidak dipindahkan. Yang tidak dipindahkan ada sudah kurang lebih 26 truk kontainer besar, saya kempesin itu. Langkah berikutnya akan dilakukan penindakan dalam bentuk penilangan. Ya, kalau terkait penilangan sesuai dengan kesalahannya kita proses dan kita ajukan ke pengadilan. Tapi sementara ini tahapannya adalah pembinaan tadi, teguran, kemudian pengempesan, tapi jalan terakhir nanti akan kita lakukan penilangan dalam bentuk penilangan.
Odang menegaskan jika pihaknya akan meningkatkan patroli guna menindak truk atau kendaraan besar lain yang parkir sembarangan atau kendaraan dengan muatan berlebih. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Susanto kembali terpilih secara aklamasi untuk memimpin LDII Provinsi Kalimantan Barat. Informasi akan hadir setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.